Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawani mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Risalah Adab Sulukul Murid ila Angola. Berkata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Risalah Adab Sulukul Murid sampai daripada perkataannya, wa 'alal murid an yajtahida fi taqwiyatihi wa hifdhihi wa ijabatihi. A'ni hadzal ba'is fataqwiyatu bi dzikrillah wal fikri fima indallah wal mujalasati li ahlillah wal hifdhihi bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswas syayatin wa ijabatihi bi ayyubadira bil inabati ila Allah ta'ala wa yasduqa fil iqbali ala Allah wa la yatawana wa la yusawwifu wa la yatabaqa'u wa la yuakhiru. Dan sepantasnya bagi orang yang ingin berjalan di jalan Allah, an yajtahida fi taqwiyatihi, dia bersungguh-sungguh di dalam menguatkan, wa hifdhihi, dan memelihara, wa ijabatihi, dan menyambutnya. A'ni hadal ba'is, yaitu keinginan di dalam berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqwiyatuhu bi dzikrillah. Cara menjaga keinginan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi dzikrillah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fikri fima indallah, dan bertafakur apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, jadi cara kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyak zikir. Banyak zikir. Ya kan? Zikir itu banyak, entah itu salawat, entah itu istighfar, entah itu tasbih, entah itu tahmid ataupun takbir. Nah, jadinya cara menjaga keimanan kita, karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga kurang. Ya kan? Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, bisa juga kurang. Bertambahnya dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman itu bisa juga berkurang dengan sebab kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bizikrillah, dengan memperbanyak menyebut nama Allah. Nah, makanya ya kalau kita sehari itu harus diisi rutinitas, ya kan? Salawatnya 100 atau 1000, istighfarnya 100 atau 1000, tasbihnya 100 atau 1000, jangan kurang. Ya kan? Karena waktu, tatkala kita tidak mengatur waktu, maka waktu yang mengatur kita. Ya kan? Al waqtu kasayf
illam yaqta'uka. Waktu itu seperti pedang, amun kada kita yang menggunakannya maka kita yang dipergunakannya. Artinya apa? Amunnya kita maatur waktu, ya kah? Waktu kasan zikir, waktu kasan bersalawat, waktu kasan hadir majelis, waktu sagan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amun kita kada maatur maka waktulah yang bakal maatur kita. Wal fikru fi ma indallah. Kemudian cara yang kedua menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertafakkur. Nah, tafakkur. Itu tafakkur nih pian bagus. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan tafakkuru sa'atin afdal min ibadah sanatin. Orang yang bertafakkur satu mat, tafakkur sa'atin satu mat aja bertafakkur, afdal min ibadah sanah, lebih afdol daripada beribadah selama 1 tahun. Tafakur itu tafakur nang kayak apa gerak. Lalu ulama mengajarkan kepada kita, hendaklah kita itu bertafakur di dalam 5 perkara. Nah, tafakur itu apa bahasanya? Berpikir ya kalau. Nah, kamu ujar Nabi Muhammad SAW, berpikir, bertafakur itu afdal min ibadah sanah, lebih afdal daripada orang beribadah 1 tahun. Siangnya berpuasa, malamnya kada singguringan selama 1 tahun. Dibandingkan dengan orang yang bertafakur satu saat, 1 mat saja, 1 detik saja, itu lebih afdal daripada beribadah selama 1 tahun. Pertanyaannya, tafakur itu kayak apa gerang? Lalu ulama di sini menjelaskan, idza aradal insanu ayyanala fadlat tafakkur falitafakkar fi 5 asya. Amun hendak kita bertafakkur, hendaklah kita bertafakkur di dalam 5 perkara. Yang pertama, fil ayat wal alamat. Kita bertafakkur masalah kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Berpikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kuasa menciptakan manusia yang dari kadada menjadi ada, ya kan? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit kada batihang. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan apa ngarannya lautan, mampu menciptakan gunung. Bertafakur tentang kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kita kan kada komolah langit, kaulah mula langit kada kawa, amun langitan bisa mulah ya Allah. Ya amun langit bujuran kada bisa, makanya pikirkan tentang kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Itu yang pertama, tafakur. Yang kedua, fil ala wan ni'amat. Kita bertafakur masalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita. Nah, nikmat mata, ya kan? Nikmat hidung, nikmat pengrasa, ya kan? Nikmat pendengaran. Nah, ini harus kita tafakuri, ya kan? Tafakuri. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata, ya kan? Orang ada kau menciptakan mata. Makanya bianlah seorang hamba yang mana ini cangkal beramal, beribadah. Ibadahnya luar biasa. Setelah ini di akhirat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Udkhulil jannata bi rahmati. Ikam masuk ke dalam surga dengan sebab rahmatku, kasih sayangku. Protes seorang hamba ini. Wahai Tuhan, kenapa pian jadi memasukkan ulun ke dalam surga dengan sebab rahmat kasih sayang pian? Maka ulun banyak beramal beribadah. Mana ibadah yang banyak yang ulun lakukan? Oh, amun itu jar Allah Subhanahu wa taala mun ikam hendak masuk ke dalam surga dengan sebab ibadah yang ikam lakukan. Oke. Disini kita timbang amal ibadah yang ikam melakukan selama di dunia dengan satu nikmat yang aku berikan lawan ikam. Sebuting aku cabut nikmat mata, kadusa kedua belah, sabalah aja ditimbang inya puluhan tahun beramal beribadah siang dan malam, puluhan tahun beramal beribadah dibandingkan dengan nikmat sebuting mata aja. Kada kau mengalahkan nikmat sebuting mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada inya. Nah, jar Allah Subhanahu wa taala ikam disini. Jar Allah Subhanahu wa taala ikam hendak masuk ke dalam surga dengan sebab ibadah yang ikam lakukan. Padahal ibadah yang ikam lakukan dengan kada dana apa-apanya, dengan pemberian nikmat yang aku berikan lawan ikam. Hanya sebuting mata. Nah,
Jadi kita harus bertafakur tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kada bakalan kita kau menghitung banyak. Ya kan, cuma nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita ini ya kalau kada perasaan terkecuali setelah hilang. Nah, kayak nikmat mata nih. Kita kada kau menyukuri nikmat mata kecuali sudah picak. Namun picak hanya mau nyamannya aja orang awas melihat kau babacaan. Nikmat kau berjalan kada kau kita menyukuri terkecuali sudah stroke. Nah, sudah stroke nyaman ya kawan. Jogging. Seorang jangankan jogging, berjalan berdiri aja bilang. Hendak ke WC aja ditanduk. Nah, makanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita kada bakalan kawa kita syukuri terkecuali nikmat tersebut sudah dicabut lawan kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan menghitung. Nah, jadi nikmat yang pertama tentang kekuasaan Allah, yang kedua tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita, bertafakurnya. Yang ketiga, fisawabih, tentang ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berbuat taat kepadanya. Pikirakan, oh aku nih asa hendak pangan hadir majelis. Kenapa jadi hadir majelis? Pahalanya ganal. Bah, orang hadir majelis dibandingkan dengan 1000 rakaat sembahyang ganal hadir majelis. Nah, itu bagus berpikir masalah nang kayak itu. Aku nih hendak sembahyang duha. Kenapa jadi sembahyang duha? Orang sembahyang duha sebanyak apapun dosa yang dilakukan, dikatakan oleh Nabi Muhammad, oh barang siapa yang sembahyang duha, dia mempunyai dosa sebanyak buih yang di lautan, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hendak sembahyang duha? Karena orang yang sembahyang duha dosanya diampuni. Lawan pulang orang yang sembahyang duha bakal diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus berpikir masalah pahala. Betapakur masalah pahala nih. Kenapa kan jadi sembahyang tahajud? Sembahyang tahajud gawian orang soleh. Gawian bubuhan wali. Aku hendak nakai bubuhan wali juga. Kenapa ikan menjadi membaca ratib al-haddad? Karena bacaan ratib al-haddad ini gawian orang soleh. Orang soleh ketujuh membaca ratib al-haddad. Makanya aku membaca yang ratib juga. Kenapa ikan menjadi sembahyang berjamaah? Sembahyang berjamaah ganal pahalanya lebih ganal daripada 27 derajat dibandingkan sembahyang saurangan. Nah, berpikir masalah pahala, tafakur masalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beribadah kepadanya. Kemudian yang keempat, fi iqabih, kita bertafakur masalah siksaan ajab, ya kan? Siksa atau azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang melanggar perintah Allah. Amun aku kada sembahyang, nah kacangan nerakaam. Amun aku mencuntan, kacangan nerakaam. Amun aku pada puasa bulan Ramadan, nerakaam. Amun aku berbuat maksiat, melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nerakaam. Bagus kita berpikir masalah kayak itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita bertafakur fi ihsani ilaih wa jafaihi lahu, tentang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita. Kan banyak ihsannya Allah. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan lawan kita banyak. Ya kan? Apalagi lawan umat Nabi Muhammad. Amun umat Nabi dahulu selain umat Nabi Muhammad, bilanya berdosa langsung bertanda. Bilanya umat selain umat Nabi Muhammad nih, bilanya berdosa langsung bertanda. Bilanya mencuntan langsung dibunuh. Umat selain umat Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Muhammad ummatun marhumah, umat yang dimanja, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilanya kita berbuat dosa biasa aja. Nah, ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad, ya kan? Nah, seandainya nih Allah Subhanahu wa taala sarek lawan kita. Ibaratnya ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sarek lawan kita, niscaya mungkin orang kada akan berperak lawan kita. Kenapa? Ya, karena orang banyak maksiat yang kita lakukan.
Yaitu disebutkan seandainya maksiat itu berbau, ujar ulama, seandainya maksiat itu berbau, niscaya lebih bau daripada bangkai. Bayangkan biar sekali berbuat maksiat bau, 2 kali lebih bau, 3 kali lebih bau lagi, 4 kali lebih busuk lagi baunya. Cuma karena Allah Subhanahu wa taala itu baik, ya kan? Allah Subhanahu wa taala itu Rahman, Rahim, ya kan? Baik sih deh. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala yang berbuat maksiat, kaina dulu ditunda-tunda siksaannya nih. Aku beri kesempatan isuk biar Allah Subhanahu wa taala. Isuk belum bertaubat lagi, isuknya belum bertaubat lagi, isuk sampainya mati. Mati hanya di akhirat, hanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tafakur di dalam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya kan? Nah, jadi 5 ngaran tafakur nih bagus ya Allah, cuma kita bingung tafakur itu apa. Lalu ulama di sini menjelaskan tafakur sa'atin afdal min ibadah sanatin. Orang yang bertafakur 1 saat lebih bagus, lebih afdal daripada beribadah selama 1 tahun. Tafakur yang bagaimana? Bertafakur di dalam 5 perkara. Yang pertama, bertafakur tentang kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Yang kedua, bertafakur tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang ketiga, bertafakur tentang pahala ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beribadah kepadanya. Yang keempat, bertafakur tentang siksaan bagi orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bertafakur tentang kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, jadi cara kita menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wal fikru fima indallah, bertafakur tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mujalasati li ahlillah, cara kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rancak-rancak duduk dengan ahlullah. Rancak-rancak duduk lawan ulama, rancak-rancak duduk lawan orang-orang soleh. Itu disebutkanlah asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talibil ilm falam yatlubuh. Ujar Nabi Muhammad, orang yang paling rugi, orang yang paling sial kainanya di akhirat adalah rajulun amkanahu li talibil ilm, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk hadir di majelis ilmu, duduk dengan ulama, falam yatlubuh, tapinya kadahapun. Itu orang yang rugi, orang yang sial, ya kan? Nah, makanya ya kalau kita nih ada kesempatan, ada waktu yang kawat tiap malam, ada majelis hadiri, kada kawat tiap malam, seapapian kawa, saminggu kawapang udah 2 kali 3 kali hadir majelis, lakukan. Aku kawa saminggu sekali aja, maka duduk lakukan walaupun sekali. Asyadun nas hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu li talibil ilm falam yatlubuh. Orang yang paling rugi, orang yang paling sial kainnya di akhirat adalah seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tapi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk hadir majelis ilmu, tapi kadang mau menggunakan kesempatan tersebut. Nah, jadi wal mujalasah di ahlillah, cara kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan duduk di majelis ilmu atau majelisnya orang soleh. Wal hifdihi bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal iqrat an waswasati syayatin. Dan cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjauhi daripada orang-orang yang lalai, orang-orang yang gaflah, orang-orang yang lupa. Nah, jadi kita tuh jangan baparak lawan orang-orang yang jahat, jangan. Ya kah? Katuju bagabung lawan orang jahat, jangan. Itu disebutkan man jalasal akhyar hudhiya minal akhyar wa man jalasal asrar hudhiya bil arwan nar. Barang siapa yang duduk dengan orang yang baik,
Orang barang siapa yang ketujuh duduk dengan orang-orang yang baik, maka dia termasuk orang baik sekalipun dia belum orang baik. Kita misalnya nih lain orang baik, tapi ketujuh kumpul lawan orang-orang yang baik, maka kita termasuk orang yang baik. Tapi sebaliknya kita misalnya baik, lain orang jahat, tapi ketujuh bergabung dengan orang-orang yang jahat, maka kita termasuk orang yang jahat. Kayak berjual minyak harum, kayak kita baparak lawan tukang jual minyak harum, ya kalau ya minimalnya kita kecium harumnya dulu, walaupun kita kadang memakai minyak harum, tapi ketujuh baparak lawan penjual minyak harum, kecium harumnya, keempat juga kita harumnya. Tapi sebaliknya, tatkala kita baparak lawan apa sambatnya tuh, alkir, tukang pandai besi, tukang pandai besi kan ngarannya, ya pandai besi ngarannya kalau. Nah, itu kan walaupun kita bukan tukang pandai besi, tapi kita baparak keempat dua kelatikannya. Nah, mintu juga orang terbaik, ya kalau baparak kita nih misalnya kada bagus, lalu kita baparak lawan orang yang baik, keempat dua baiknya. Tapi amunnya kita apa namanya baik, ketujuh baparak lawan orang yang kada baik, maka kita keempat dua kada baiknya. Sebagaimana tukang jual minyak harum, ya walaupun kita kada harum, tapi kita ketujuh baparak orang yang harum, keempat dua harumnya. Nah jadi bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswasatis syayatin, dan menjauhi daripada goda-godaan syaitan, wa ijabatihi bi ayyubadira bil inabah ilallah subhanahu wa ta'ala, dan cara menjaga daripada keimanan kita adalah dengan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yasduqa fil iqbal 'ala Allah wa la yatawana wa la yusawifu wa la yatabata'u wa la yu'akhiru. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ala hadhihi wa ala manawa bihi salafuna salihun ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.